Mata kuliah. Pengantar aplikasi komputer. Identitas mata kuliah. Kampus Universitas Pamulang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB. Program Studi Manajemen Strata 1, 1. Nama mata kuliah kode pengantar aplikasi komputer E021101. Jumlah SKS 2 SKS. Dosen pengampu Joko Prasetyo S. Pet M. Pet. Pertemuan keempat. Perangkat lunak. Software adalah perangkat lunak. Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan garis bawah hardware garis bawah atau garis bawah perangkat garis bawah keras garis bawah. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh oleh manusia secara langsung, sedangkan pada software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Garis bawah pengertian garis bawah software garis bawah komputer garis bawah adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa tanpa adanya perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut dinamakan dengan perangkat lunak software. Instruksi-instruksi perangkat lunak ditulis manusia untuk mengaktifkan fungsinya dari perangkat keras komputer. Jadi berdasarkan bagian-bagiannya software komputer dapat dibagi menjadi sistem operasi operating system, aplikasi application program, bahasa pemrograman language program, utilitas utility, operating system OS. 1.1. Pengertian sistem operasi. Definisi secara umum sistem operasi adalah sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. Bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-bermacam user. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi, aplikasi Office, aplikasi desain grafis, aplikasi multimedia. Pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pengguna. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi seharusnya dirancang dengan mengutamakan kemudahan pengguna dibandingkan menggunakan kinerja ataupun utilitas sumber daya. Sebaliknya dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimal penggunaan sumber daya komputer. Tetapi pada sejumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat dikatakan hanya sedikit. Sudut pandang sistem. Sistem operasi adalah sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input-output I/O. Fungsi ini juga dikenal sebagai program pengendali. Sistem operasi merupakan suatu bagian program yang berjalan setiap saat yang dikenal dengan istilah kernel. Sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software dan user. Hardware penyedia sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Software, sarana yang memberitahukan hardware apa yang akan dilakukannya terhadap hardware. Software TSB dibagi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah para user. User, manusia yang menjalankan program aplikasi atau komputer lain. 1.2.
Fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi sebagai extended machine, perluasan mesin. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah pengguna atau top-down view. Dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa struktur internal sistem komputer dan bahasa mesin sangat primitif dan tidak fleksibel untuk pemrograman terutama untuk proses input-output. Sistem operasi dibuat untuk menyembunyikan keadaan sesungguhnya dari perangkat keras tampilan yang menyenangkan dan mudah digunakan. Di sini sistem operasi berperan sebagai penyedia interface yang sesuai berupa perluasan mesin extended machine atau mesin semu virtual machine. Sistem operasi sebagai pengelola seluruh sumber daya. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah perangkat keras atau bottom-up view. Sistem operasi berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Sistem operasi mengontrol alokasi sumber daya. Sistem komputer, pemroses, memori, piranti I/O untuk berbagai program yang akan memakainya. 1.3. Jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi utama yang digunakan komputer sistem umum, termasuk PC, komputer personal terbagi menjadi 4 kelompok besar. DOS. Disk Operating System atau disingkat dengan DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan para pengguna komputer pada dekade tahun 1980-an. Sekarang DOS menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. DOS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer, yaitu sumber daya hardware dan software. Program DOS biasanya bekerja di belakang layar, tidak terlihat, dan mengizinkan pengguna untuk memasukkan karakter dari keyboard, mengenali struktur file untuk data yang tersimpan pada disk, dan menampilkan data melalui monitor atau printer. DOS bertanggung jawab untuk menemukan dan menyusun data dan aplikasi pada disk. Dengan diperkenalkannya sistem operasi dengan Graphic User Interface (GUI) telah membuat DOS jarang digunakan dan tergolong tua. Bagaimanapun juga DOS masih tergolong penting pada banyak wilayah cakupan seperti pemrograman dan mengoperasikan aplikasi lama. Semua generasi Windows mendukung perintah DOS untuk kompatibilitas dengan aplikasi yang lebih tua. Dengan demikian sangat penting untuk memahami dasar dari DOS sebelum melanjutkan proses instalasi Windows. Garis bawah Microsoft garis bawah Windows garis bawah Microsoft garis bawah Windows garis bawah atau Windows dikembangkan oleh Microsoft, didirikan pada tanggal 26 November tahun 1975 oleh Bill Gates, menggunakan interaksi antarmuka dengan pengguna berbasis grafik GUI, Graphical User Interface. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada garis bawah 10 garis bawah November garis bawah 1983 garis bawah, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun garis bawah 1985 garis bawah, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi, yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2X, versi 3X juga sama. Berikut sejarah Windows dari versi awal hingga saat ini. Microsoft Windows 1, Microsoft Windows 2, Microsoft Windows 3, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows pukul 3.11 Workgroup, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Millennium, Microsoft Windows NT, Next Technology, Microsoft Windows XP Experience, Windows Server 2003, Windows Fundamentals for Legacy PAX sebagai platform tin klien, Windows Vista, Windows Home Server, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8. UNIX.
UNIX adalah sistem operasi yang digunakan sebagai sistem operasi baku pada berbagai jenis komputer, terutama komputer mini baik sebagai workstation atau server, sistem yang menyediakan pelayanan pada jaringan. Karena dengan Unix sebagai server, berpindah kerja dari satu jenis komputer ke komputer lainnya menjadi mudah. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, multi-user, sistem berkas hierarkis dan utilitas. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh AT dan T Bell Labs pada tahun 1960 dan 1970-an. Pada tahun 1960, Massachusetts Institute of Technology AT dan T Bell Labs and General Electric bekerja dalam sebuah sistem operasi eksperimental yang disebut Multix Multiplexed Information and Computing Service. Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya, yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU, yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU, Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem UNIX kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi pukul 0/1 dikerjakan sekitar bulan Agustus tahun 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 1991, Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi pukul 0/2 yang hanya dapat menjalankan shell bash GNU Bourne Again Shell, dan GCC, GNU-C Compiler. Macintosh. macOS adalah singkatan dari kata Macintosh Operating System. macOS diciptakan oleh perusahaan Apple Inc. Dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan oleh sang pengguna. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface (GUI). Orang-orang penting pada Macintosh yaitu Bill Atkinson, Jeff Raskin dan Andy Hertzfeld. Kata Macintosh diambil dari nama apel kesukaan Jeff Raskin, Macintosh. Diperkenalkan pada tahun 1984 dan menjadi salah satu raksasa penguasa operating system sekarang. Sejak tahun 2006, macOS telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. macOS X adalah versi terbaru dari sistem operasi macOS untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001. Karakter X adalah nomor Romawi yang berarti 10, di mana versi ini adalah penerus dari sistem operasi yang digunakan sebelumnya seperti macOS 8, macOS 9. Beberapa orang membacanya sebagai huruf X yang terdengar seperti X. Salah satu alasan mengapa mereka menafsir sedemikian karena tradisi untuk memberikan nama sistem operasi yang berbasis Unix dengan akhiran X, misalnya X, Linux, Minix, Ultrix, Xenix. Dan macOS X Server juga dirilis pada tahun 2001. Pada dasarnya versi server ini mirip dengan versi standarnya, dengan perbedaan bahwa versi server workgroup dalam komputer berskala besar. Contoh fitur tambahan yang tersedia untuk versi ini adalah piranti lunak untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti SMTP, SMB, LDAP, dan DNS. Selain itu cara melisensinya juga berbeda. Mencakup piranti lunak untuk keperluan manajemen dan administrasi macOS X adalah sistem operasi yang menggunakan kernel BSD sehingga beberapa kalangan mengatakan bahwa macOS X termasuk dalam keluarga Unix. Hal yang menarik dari OS ini adalah keindahan tampilannya sehingga menjadikannya panutan bagi pengembang desktop lain. Perbedaan Windows dengan Macintosh.
Kelebihan Windows selama ini terletak pada itemnya yang friendly karena banyak digunakan oleh para pengguna IT di seluruh dunia. Sedari kecil sejak mengenal komputer kita sudah dibiasakan dengan Windows, jika hang kita juga bisa dengan mudah memperbaikinya karena banyak ahli Windows di sekitar kita. Kelemahan Windows selama ini adalah karena ia mudah diserang virus. Hal ini wajar karena ia banyak digunakan oleh para IT user, jadi banyak orang sudah mengerti tentang bahasa programnya. Ia juga tidak bisa dikembangkan secara mandiri dan harus menunggu Microsoft, tidak ada source code-nya. Di samping itu pula ia dikenal sebagai OS yang mudah hang walau juga dikenal mudah untuk memperbaikinya. Hardware konflik ada kalanya terjadi pada Windows karena ia bisa diinjekkan pada komputer rakitan. Macintosh selama ini mempunyai kelebihan dalam kinerja pembuatan desain, musik, dan film. Tidak bisa dibayangkan bagaimana ribetnya jika kita melakukan semua itu lewat Windows. Macintosh hingga saat ini memang lebih banyak menunjuk pada tiga hal tersebut. Tapi selain itu Mac juga dikenal sebagai OS yang eye-catching, tidak terjadi hardware konflik karena sudah satu paket dengan Mac OS, ia juga tidak rentan virus. Kelemahannya karena keeksklusifan satu paketnya membuat kita harus mengeluarkan biaya banyak padahal di rumah kita sudah memiliki komputer misalnya tentu kita harus membeli komputer lagi. Selain itu hampir sama dengan Linux, untuk menggunakan Mac kita juga harus belajar ekstra karena banyak sistem pengoperasian yang tidak familiar bagi pengguna IT awam. 1.4. Layanan sistem operasi. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Eksekusi program. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program TSB. Program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error. Operasi I/O. Program sedang dijalankan kadangkala membutuhkan I/O untuk efisiensi dan keamanan. Pengguna biasanya tidak bisa mengatur piranti I/O secara langsung. Untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi I/O. Manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas, kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Komunikasi. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada dua cara umum komunikasi dilakukan, yaitu antara proses dalam satu komputer atau antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tetapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan sare memori, message passing, yakni sejumlah informasi dipindahkan antara proses oleh sistem operasi. Deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras I/O dan di dalam program yang dijalankan user. Misalnya, dengan jalan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan atau melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah selanjutnya. Bagian sistem operasi. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu boot mechanism, meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel inti dari sistem operasi. Command interpreter, shell bertugas membaca input dari user. Pustaka, library, menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Driver, berinteraksi dengan hardware eksternal, sekaligus untuk mengontrol mereka. APPLICATION. 2.1. Pengertian application. Program aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contoh, aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur. Program aplikasi, seperti MYOB, Payroll Deal, merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti program gaji pada suatu perusahaan. Maka program ini hanya digunakan oleh bagian keuangan saja, tidak dapat digunakan oleh departemen yang lain.
Biasanya program aplikasi ini dibuat oleh seorang programmer komputer sesuai dengan permintaan, kebutuhan seseorang, lembaga, perusahaan guna keperluan internetnya. 2.2. Jenis program aplikasi umum. General Purpose Application Program adalah software yang tidak dikaitkan dengan tugas-tugas bisnis tertentu, melainkan memiliki tujuan penggunaan yang lebih umum dalam pemrosesan informasi. Beberapa software yang termasuk dalam jenis ini adalah spreadsheet, software yang digunakan untuk mengolah informasi keuangan atau data-data dalam bentuk tabulasi. Data manajemen, software yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan dan memanipulasi data. Ada dua jenis data manajemen, yaitu Filing Program dan Database Management System. Word Processing, software yang digunakan untuk mengolah teks. Aplikasi Office, pemroses kata umum digunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang sering dilakukan. Selain dapat melakukan format pengetikan seperti penomoran, pengaturan spasi, margin, jarak pinggir kertas, jenis huruf, font, pemroses kata juga dapat melakukan proses pengecekan kata bahkan kalimat. Excel, program pemroses tabel Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah garis bawah program garis bawah aplikasi garis bawah lembar garis bawah kerja garis bawah spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh garis bawah Microsoft garis bawah Corporation garis bawah yang dapat dijalankan pada garis bawah Microsoft garis bawah Windows garis bawah dan garis bawah Mac garis bawah OS garis bawah. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang, dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam garis bawah komputer garis bawah mikro garis bawah hingga saat ini. Bahkan, saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform garis bawah PC garis bawah berbasis Windows maupun platform garis bawah Macintosh garis bawah berbasis garis bawah Mac garis bawah OS garis bawah, semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun garis bawah 1993 garis bawah. Aplikasi ini merupakan bagian dari garis bawah Microsoft garis bawah Office garis bawah Sistem garis bawah, dan versi terakhir adalah versi Microsoft Office Excel 2013 yang diintegrasikan di dalam paket garis bawah Microsoft garis bawah Office garis bawah Sistem garis bawah 2013 garis bawah. Pemroses tabel biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan yang menggunakan tabel tabulasi. Program aplikasi pengolah grafis, software yang digunakan dalam bisnis penerbitan. Graphics, software yang digunakan untuk pembuatan dan pengolahan citra, seperti diagram, gambar, peta, fotografi, dan sebagainya. 1. Tata letak layout, Microsoft Publisher, Corel Ventura, Adobe InDesign. 2. Vektor kurva dan garis, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Macromedia Freehand. 3. Bitmap Pixel, Windows Paint, Corel Photo Paint, Adobe Photoshop. 4. Film Video, Windows Movie Maker, Adobe After Effects, ULED. Multimedia, software yang menyajikan informasi dalam berbagai bentuk penampilan, seperti teks, musik, suara, atau film. Terdapat dua jenis software multimedia, yaitu presentation dan interactive. Penyajian informasi dalam presentation bersifat sekuensial seperti dalam TV atau bioskop, sementara penyajian informasi dalam interaktif dalam mengikuti kehendak pemakai melalui media interaksi yang disediakan. Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak dan beragam. Dikatakan multimedia karena selain penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses, menampilkan dalam bentuk yang lain yaitu gambar, suara, gambar 3.9, dan film, gambar pukul 3.10. Program aplikasi data, database. Digunakan untuk mengatur dan mengolah data dalam bentuk database seperti membuat laporan hasil belajar siswa, pegawai dan karyawan, serta laporan penjualan yang saling berhubungan secara sistematis. Macam-macam aplikasi database antara lain adalah DBase, Microsoft Access, SAP. Communication software.
Komputer seringkali saling terhubung dalam rangka untuk membagi atau mengaitkan informasi. Untuk pertukaran informasi ini, komputer menggunakan communication software. Aplikasi internet. Perangkat lunak yang berhubungan dengan internet sangat berkaitan dengan aplikasi internet. Aplikasi internet adalah protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu sisi penyedia, server atau sisi pengguna klien. Contoh aplikasi internet dan perangkat lunak dari sisi pengguna yang umum digunakan adalah email elektronik mail. Email elektronik mail merupakan aplikasi surat menyurat di internet. Setiap orang memiliki. Messenger digunakan untuk berkomunikasi antara satu orang atau lebih conference, selain alamat email, dan bisa saling bertukar dokumen satu sama lain. Contoh perangkat lunaknya adalah Outlook Express. Messenger. Messenger digunakan untuk berkomunikasi antara satu orang atau lebih conference, selain komunikasi melalui text message juga bisa berupa suara, voice maupun film webcam. 3. Bahasa PEMPROGRAMAN. Programming language atau bahasa program adalah suatu bahasa ataupun suatu tata cara yang dapat digunakan oleh manusia, programmer untuk berkomunikasi secara langsung dengan komputer. Digunakan untuk membuat, menyusun instruksi tertentu dan menerjemahkannya dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh sistem komputer. Bahasa pemrograman digunakan oleh para programmer ahli komputer untuk membuat aplikasi. Bahasa pemrograman dikelompokkan dalam kategori A. Bahasa mesin tingkat rendah low-level language, machine code, assembly code. B. Bahasa mesin tingkat sedang, middle level language C++, C. C. Bahasa mesin tingkat tinggi, high level language Java, Pascal, Basic. D. Bahasa website, web language, HTML, PHP, JavaScript. 4. UTILITAS, UTILITY. Program utility berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan, kelemahan dari sistem operasi, dan digunakan untuk mendukung serta meningkatkan program-program dalam sebuah sistem komputer agar kinerja komputer semakin maksimal. A. Utility internal, software utility yang dimiliki oleh sistem operasi misalnya, Windows Backup, Management File, Disk Cleanup, DCB. B. Utility eksternal, software yang tidak dimiliki sistem operasi tetapi dapat diinstal. 1. Antivirus Avira, Norton, McAfee. 2. Burning CD DVD, Nero, Daemon Tools. 3. Connectivity, Bluetooth, Wi-Fi, PC Suite. 4. Compress data, WinRAR, WinZip. 5. Cleaning System Cleaner, PC Dr. Jetlean.